Cerita sedihku, 8 kebohongan seorang ibu. Kebohongan pertama. Dulu ketika aku mulai tumbuh remaja, ibuku sering meluangkan waktu senggangnya untuk pergi memancing di sungai dekat rumah. Dia berharap dari ikan hasil pancingannya dia bisa memberikan sedikit makanan bergizi untuk pertumbuhanku. Sepulang memancing, ibu langsung memasak sup ikan yang sangat mengundang selera. Sewaktu aku memakan sup ikan itu, dia duduk di sampingku dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang ikan itu. Ketika aku melihat ibu seperti itu, hatiku sangat tersentuh. Lalu menggunakan sumpitku dan memberikannya kepada ibuku. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya. Ia berkata, "Makanlah nak, aku tidak suka makan ikan." Kebohongan kedua. Sekarang aku sudah menginjak bangku SMP. Demi membiayai sekolahku dan kakakku, ibu pergi ke koperasi untuk membawa beberapa liter susu kedelai untuk dijual. Demi membuahkan sedikit uang untuk menutupi kebutuhan hidup. Dikala musim dingin tiba, aku bangun dari tempat tidurku. Aku melihat ibu masih merebus susu kedelai. Aku berkata, "Ibu, tidurlah, sudah malam. Besok pagi kan ibu harus bekerja." Ibu tersenyum dan berkata, "Kamu tidurlah duluan nak, ibu belum mengantuk." Kebohongan ketiga. Ketika ujian tiba, ibu cuti kerja agar dapat menemaniku pergi ujian. Ketika hari sudah siang, terik matahari mulai menyinari. Ibu menungguku di bawah terik matahari selama beberapa jam. Ketika bunyi lonceng berbunyi, menandakan ujian sudah selesai, ibu dengan segera menyambutku dan menuangkan teh yang sudah disiapkan dalam botol yang dingin untukku. Melihat ibu yang dibanjiri peluh, aku segera memberikan gelasku untuk ibu sambil aku menyuruhnya minum. Tapi lagi-lagi ibu berkata, "Minumlah nak, aku tidak haus." Kebohongan keempat. Setelah kepergian ayahku karena sakit, ibu harus merangkap sebagai ayah dan ibu. Dengan berpegang pada pekerjaan dia yang dulu, dia harus membiayai kebutuhan hidup sendiri. Kebutuhan keluarga kita pun semakin susah dan susah. Tiada hari tanpa penderitaan. Melihat kondisi keluargaku yang semakin parah, ada seorang paman yang baik hati yang tinggal di dekat rumah. Dia membantu ibuku, baik masalah besar maupun masalah kecil. Tetangga yang ada di sebelah rumah melihat kehidupan kita yang begitu sengsara, seringkali menasihati ibuku untuk menikah lagi. Tetapi ibu yang memang keras kepala, dia tidak mengindahkan nasihat mereka. Ibu selalu berkata kepadaku, "Ibu lebih senang bersamamu nak." Kebohongan kelima. Setelah aku lulus dari sekolah dan bekerja, ibu yang sudah tua, sudah waktunya pensiun. Tetapi ibu tidak mau. Dia rela untuk pergi ke pasar setiap hari untuk jualan sedikit sayur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kakakku yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu. Tetapi ibu bersikukuh tidak mau menerima uang tersebut, malahan mengirim balik uang tersebut. "Ibu masih punya uang," katanya. Kebohongan keenam. Setelah lulus S1, aku pun melanjutkan studi ke S2 dan kemudian memperoleh gelar master di sebuah universitas ternama di Amerika berkat sebuah perusahaan. Akhirnya aku pun bekerja di perusahaan itu dengan gaji yang lumayan tinggi. Aku bermaksud membawa ibuku untuk menikmati kehidupan bersamaku. Tetapi ibu tidak mau merepotkan anaknya dan ia selalu berkata, "Aku lebih suka di sini, di desa ini." Kebohongan ketujuh. Setelah memasuki usianya yang tua, ibu terkena penyakit kanker, harus dirawat di rumah sakit. Aku langsung segera pulang untuk menjenguk ibuku tercinta. Aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya
Setelah menjalani operasi, ibu yang kelihatan sangat tua menatap aku dengan penuh kerinduan. Walaupun senyum yang tersebar di wajahnya terkesan agak kaku karena sakit yang ditahannya. Terlihat dengan jelas betapa penyakit itu menjamai tubuh ibuku, sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus kering. Aku sambil menatap ibuku tercinta, berlinanglah air mata ini. Hatiku perih, sakit sekali melihat ibuku dalam kondisi seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya berkata, "Jangan menangis anakku, aku tidak kesakitan." Kebohongan ke-8. Malam itu, 1 hari setelah operasi, tepatnya jam 8 malam, ketika semua keluarga besarku berkumpul di rumah sakit, ibu berkata kepadaku, "Nak, ibu akan tinggal bersama kalian selamanya." Setelah mengucapkan kebohongan yang ke-8, ibuku tercinta menutup matanya untuk selama-lamanya. Berbaktilah kepada ibumu, ibumu, ibumu. Jangan lupa dengan jasa beliau.